Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Yang terhormat Bapak Evans Mambuk SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 2E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Transformasi Digital untuk Menopang Revolusi Industri 4.0. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kartika Sumigar dengan NIM 21302044 dengan Prodi S1 Manajemen. Adapun pokok pembahasan dari presentasi ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan materi, yang ketiga kesimpulan. Latar belakang revolusi industri 4.0 dapat menyatukan dunia digital dan fisik serta menawarkan peluang baru untuk mengumpulkan, menyebarkan, dan menggunakan informasi. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan efisien dan mendorong inovasi dalam skala besar di dalam perusahaan. Namun dengan berkembangnya revolusi industri 4.0 akan memunculkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh sumber daya manusia. Tantangan utama yang akan dialami oleh sumber daya manusia, hilangnya pekerjaan yang akan digantikan oleh teknologi. Topik utama dalam presentasi ini, yang pertama pengertian persepsi, yang kedua revolusi industri 4.0, yang ketiga karakteristik revolusi industri 4.0, yang keempat peluang revolusi industri 4.0, yang kelima tantangan yang muncul dalam revolusi industri 4.0, dan yang terakhir kerangka pikir. Menurut Robin 2008 dalam Kristiana Widianti, resepsi adalah sebuah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti bagi lingkungan mereka. Sedangkan menurut Maramis 2006 dalam Kristiana Widianti mengungkapkan bahwa presensasi dapat dipahami dengan melihatnya sebagai suatu proses seseorang mengorganisasikan serta presentasikan kesan-kesan sensorisnya dalam usaha memaknai lingkungan. Revolusi industri 4.0, perkembangan dari revolusi industri 4.0 berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 4.0 memiliki kemajuan teknologi yang baru, menggabungkan antara dunia fisik, digital, dan biologis yang dapat mempengaruhi semua ilmu ekonomi, industri, dan pemerintah. Karakteristik revolusi industri 4.0. Ada beberapa perkembangan teknologi, yaitu A. Sistem siberfisik meningkatkan kemampuan untuk mengontrol dan memonitori proses fisik dengan bantuan sensor, robot cerdas, drone, printer 3 dimensi, dan lain sebagainya. B. Teknologi informasi dan komunikasi, seluruh informasi terdigitalisasi dan kesesuaian sistem di dalam dan antar perusahaan terintegrasi dalam setiap tahapan antar pembuatan dan pembuatan siklus hidup produk. Jaringan komunikasi adalah sebuah peralatan baik pada pabrik, manufaktur, pemasok, dan distributor, semua terhubung melalui teknologi internet dan wireless. D. Big Data dan Cloud Computing. Dengan menggunakan Big Data, Cloud Computing, informasi yang diambil melalui jaringan ini dapat digunakan untuk memodelkan, memvisualisasikan, dan memsimulasikan produk dan proses manufaktur. Nah, selanjutnya, peluang revolusi industri 4.0. Ada beberapa peluang yang memiliki potensi peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara individual, adanya fleksibilitas dalam produksi, mengoptimalisasikan dalam mengambil keputusan, adanya efisiensi dan produktivitas sumber daya, adanya perubahan dalam tempat bekerja, adanya keseimbangan antar tenaga kerja dan dunia kerja, dan adanya keunggulan dalam ekonomi dengan upaya yang lebih baik. A. Kutomulisasi massal. B. Fleksibilitas produksi. C. Meningkatkan kecepatan produksi. D. Kualitas produk yang lebih baik dan mengurangi rata-rata kerusakan. E. Mengoptimalkan efisien dan mengendalikan data untuk pengambilan keputusan keadaan yang lebih baik kepada pelanggan. F.
metode baru dalam menciptakan nilai meningkatkan kehidupan kerja. Nah, selanjutnya, tantangannya akan muncul dalam revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 akan ada tantangan yang akan muncul. Tantangan yang akan muncul tersebut merupakan hilangnya beberapa pekerjaan. Beberapa pekerjaan tersebut hilang karena digantikan oleh teknologi canggih dan cepat dalam mengerjakan suatu pekerjaan dibandingkan dengan tenaga manusia. Beberapa pekerjaan yang akan hilang atau tergantikan oleh kecanggihan di zaman sekarang. Yang pertama, pekerjaan pabrik, akan ada banyak pekerjaan akan kalah performan dengan mesin. B. Sopir taksi dan bus, terciptanya teknologi self-driving. C. Dokter, munculnya dokter robot yang akan dapat lebih cepat mendeteksi penyakit pasien yang sedang sakit. D. Petugas keamanan, petugas keamanan akan tergantikan oleh robot penjaga yang mempunyai peran sama, yaitu melindungi dan mengamankan. E. Manajer penjualan, kecerdasan buatan yang tercipta sekarang ini sudah mampu dalam membuat strategi konten dan buku panduan pemasaran bagi para marketer. E. Akuntansi, pekerjaan keuangan akan dapat segera digantikan karena mampu dalam menghitung dan menganalisis data dengan cepat. Y. Petani, pekerjaan dalam petani akan dapat digantikan karena mampu memanen tanaman dengan cepat. Selanjutnya, kompetensi yang perlu dimiliki di era revolusi industri 4.0. 1. Kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan. 2. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang bersifat kompleks dan lintas bidang secara cepat dan tepat. Yang ketiga, kemampuan berpikir inovatif. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi. Dan yang kelima, menggunakan ilmu pengetahuan, informasi, dan peluang yang ada secara inovatif. Dan yang keenam, memegang tanggung jawab dalam hal finansial dan membuat kebijaksanaan. Yang ketujuh, kemampuan atas kecerdasan emosional. Dan yang kelapan, kemampuan sosial dan beradaptasi secara lintas budaya. Dan yang kesembilan, kemampuan memimpin, bertanggung jawab, dan bernegosiasi. Dan yang kedelapan, kemampuan pengetahuan yang kreatif dan fleksibel. Dan yang ke-11, kemampuan manajemen operasional. Dan yang terakhir, kemampuan di literasi internasional. Selanjutnya, kerangka pikir revolusi industri 4.0 adalah sebuah perkembangan teknologi yang dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia perlu mengetahui mengenai perkembangan dari revolusi industri 4.0 dengan mencari tahu mengenai apa saja hal yang ada di revolusi industri 4.0, maka mahasiswa akan tahu bahwa ada banyak perkembangan baru mengenai revolusi industri 4.0. Perkembangan yang baru muncul di revolusi industri 4.0 ada di dalam bidang teknologi seperti kecerdasan buatan, tidak hanya bidang teknologi saja, namun semua perkembangan di revolusi industri 4.0 mencakup semua perkembangan dalam bidang pekerjaan. Nah, selanjutnya, apa sih itu transformasi digital? Nah, transformasi digital mencakup pada cara beberapa perusahaan menggambarkan upaya mereka untuk menyatukan teknologi proses dan budaya baru untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan nilai bagi pelanggan, berinovasi lebih cepat, dan mengemukakan peluang baru menghadapi revolusi industri 4.0 untuk menghasilkan profit. Selanjutnya, mengapa sih transformasi digital dibutuhkan di revolusi industri 4.0? Era industri abad 21 telah membuka pintu fenomena globalisasi dan teknologi informasi. Era baru yang oleh para ahli disebut revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat. Tongkat baru ini memungkinkan untuk mengoptimalkan komunikasi antar penawar, market, dan permintaan, dan memberi inovasi yang meningkatkan manajemen bisnis. Transformasi digital atau digitalisasi sedang dimulai, tetapi kita sudah dapat melihat bahwa di tahun-tahun mendatang akan menandai perubahan penting dalam industri. Dampak transformasi digital dari transformasi digital merupakan hal yang harus diketahui oleh manajer dan pimpinan organisasi. Yang pertama, teleworking.
istilah bekerja jarak jauh merupakan istilah yang populer di masa pandemi. Yang kedua, substitusi. Pegawai-pegawai dari organisasi dapat disubstitusikan atau digantikan karena penerapan transformasi digital. Dan akhir dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Nah, faktor pendorong transformasi digital. Ada 4 faktor pendorong terjadinya transformasi digital. Yang pertama, perubahan regulasi. Yang kedua, perubahan lanskap persaingan. Yang ketiga, pergeseran atau perubahan ke bentuk digital dari industri. Yang keempat, perubahan perilaku dan harapan konsumen. Tujuan melakukan transformasi digital. Tujuan utama melakukan transformasi digital organisasi adalah berelasi dengan kesiapan digital dari organisasi tersebut. Artinya organisasi yang ingin memastikan bahwa dirinya siap memasuki dunia digital dan siap untuk berubah bila sewaktu-waktu dibutuhkan.